Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syifa, mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang sedang melaksanakan program Kampus Merdeka di Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya berasal dari jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2018, dan saya akan menjelaskan materi Fisika SMA yaitu momentum dan impuls. Mari kita simak video berikutnya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum. Perhatikan animasi berikut. Dalam animasi tersebut terdapat dua mobil, yaitu satu mobil besar dan satu mobil kecil. Kedua mobil ini saling bertabrakan atau bertumbukan. Apa yang terjadi? Kedua mobil tersebut tetap bergerak mengikuti arah mobil yang besar. Nah, itu merupakan contoh momentum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat kita ketahui bahwa momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Jadi, ketika benda bergerak akan sulit untuk berhenti. Nah, ketika benda semakin sulit berhenti, maka momentumnya semakin besar. Momentum merupakan besaran vektor atau disebut juga dengan besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka rumus momentum yaitu massa dikali kecepatan, atau bisa dituliskan dengan P sama dengan M kali V. M itu adalah massa, satuannya kilogram, V itu adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan P itu adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. Kemudian karena momentum itu merupakan besaran vektor, maka ketika ingin menjumlahkan momentum, maka dijumlahkan harus melalui cara vektor. Teman-teman masih ingat bagaimana cara menjumlahkan vektor? Misalkan ada dua buah vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut alfa. Maka jumlah kedua momentumnya harus dijumlahkan secara vektor seperti gambar di samping. Maka bisa dirumuskan sebagai P sama dengan akar P1 kuadrat ditambah P2 kuadrat ditambah 2 kali P1 kali P2 cos theta. Contoh lain dari momentum yang ada di kehidupan sehari-hari yaitu ketika seorang bermain biliar. Kemudian ada orang menendang bola. Kemudian ada permainan tenis meja. Ketika anak bermain kelereng. Dan lain-lain. Selanjutnya yaitu impuls. Selanjutnya, apa sih itu impuls? Nah, impuls yaitu perubahan momentum pada benda.
Jadi ketika benda mengalami momentum, maka akan mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan inilah yang dinamakan impuls. Gaya yang mengubah suatu momentum disebut gaya impulsif. Impuls merupakan hasil kali antara gaya dan selang waktu, atau bisa dirumuskan dengan I sama dengan F kali delta T. Delta T itu sendiri adalah selang waktu, satuannya sekon. F adalah gaya, satuannya Newton, dan I adalah impuls, satuannya Newton sekon. Selanjutnya, hubungan antara impuls dan momentum. Ada nggak sih hubungannya? Tentunya ada ya, karena impuls itu merupakan perubahan momentum. Jadi bisa dituliskan persamaannya I sama dengan delta P, atau I sama dengan perubahan momentum, di mana delta P itu yaitu P2 min P1. Sehingga untuk mencari gaya impulsif yaitu F sama dengan delta P per delta T, atau bisa kita tuliskan dengan F sama dengan delta M kali V per delta T, di mana M sendiri adalah massa, V adalah kecepatan, dan delta T adalah perubahan selang waktu atau sekon. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Ketika kita menggunakan persamaan ini, kita tentunya harus memperhatikan arah kecepatan tiap benda. Huygens melakukan eksperimen dengan menggunakan bola-bola biliar untuk menjelaskan hukum kekekalan momentum. Perhatikan gambar berikut. Dua buah bola pada gambar di samping bergerak berlawanan arah, saling mendekati. Bola pertama masanya M1 dengan bergerak dengan kecepatan V1, sedangkan bola kedua masanya M2 bergerak dengan kecepatan V2. Jika kedua bola berada pada lintasan yang sama dan lurus, maka pada suatu saat kedua bola akan bertabrakan. Dengan memperhatikan gaya tumbukan bola pada gambar, ternyata sesuai dengan pernyataan hukum 3 Newton, yaitu kedua bola akan saling menekan dengan gaya F yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Akibat adanya gaya aksi dan reaksi dalam selang waktu delta T tersebut, kedua bola akan saling melepaskan diri dengan kecepatan masing-masing sebesar V1 aksen dan V2 aksen. Penurunan rumus secara umum dapat dilakukan dengan meninjau gaya interaksi saat terjadi tumbukan berdasarkan hukum 3 Newton. Untuk persamaannya, yaitu F aksi sama dengan min F reaksi, atau bisa kita tulis F1 sama dengan min F2. Impuls yang terjadi selama interval waktu delta T adalah F1 kali delta T sama dengan min F2 kali delta T. Kita ketahui bahwa I atau impuls sama dengan F kali delta T atau sama dengan delta P. Maka persamaannya bisa kita ubah menjadi seperti berikut. Delta P1 sama dengan min delta P2. M1 kali V1 min M1 kali V1 aksen sama dengan min M2 V2 min M2 V2 aksen. Atau kita kelompokkan yang sebelum tumbukan sama sesudah tumbukan, yaitu M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Atau kita tulis menjadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Jadi jumlah momentum awal sama dengan jumlah momentum akhir. Oke, sekian video ini dari saya, yaitu tentang materi momentum dan impuls. Semoga video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.